杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah semua orang kembali, tiba-tiba menemukan bahwa ada pemuda lain di depan Zayo yang sebelumnya pernah bersaing dengannya di area perdagangan. Saudara Yang, Zayo melihat ke belakang Yangke dan menggerakkan sudut mulutnya dengan ekspresi keengganan di wajahnya, karena semburan kekuatan pada saat itu membuatnya sadar akan kekuatan tempur Yangke. Dia berpikir bahwa seorang akemi seperti dia tidak akan mahir dalam pertempuran. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Yangke bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. Sekarang dia merasa tidak sekuat Yangke dalam alkimia, dan dia tidak sekuat Yangke dalam kekuatan tempur, sehingga Yang Zhou terkena pukulan yang parah. Sekarang Yangke merutkan kening dan tampak sangat tidak berdaya, karena jika memungkinkan, dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi menilai dari tindakan Ne Chu Feng dan Ne Chong, bahkan jika dia tidak muncul, cepat atau lambat mereka akan mengincarnya. Jadi dapat dikatakan bahwa dendam ini ditakdirkan untuk ditempa sejak dia dan Ne Chong bersaing, merebutkan kantong empedu api bumi di area perdagangan. Namun keempat penjaga sekte Tianxiu mungkin tidak mampu bersaing. Dengan ahli alam suci dari kota awan terapung, jadi Yangke hanya bisa menaruh harapannya pada Zayo sekarang. Bagaimanapun orang ini misterius, jadi dia pasti punya seseorang yang bisa diandalkan. Dan mungkin dia bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah menyadari hal ini, Yangke mengambil tindakan tegas. Fei Yu juga terjatuh dari jendela dengan ringan, berdiri di depan kedua pemuda itu sambil tersenyum. Menggetakkan gigi peraknya dan berkata, "Nak, sepertinya Anda dalam masalah." Mendengar itu, Zayo cemberut, kemudian dia berkata, "Orang ini tidak bisa membunuh saya." "Oh, Anda belum tua dan Anda suaranya bagus. Anda juga memiliki temperamen yang sama dengan keponakan saya yang bajingan ini." Fei Yu tersenyum manis. "Bibi, mereka berdua yang melakukannya." Setelah melihat Yangke, Ne Chong berteriak dengan marah, menunjuk ke arah Yangke dan Fei Yu dengan mata yang hampir keluar. Namun Yangke tampak acuh tak acuh. Omong-omong, ketika dia berada di area perdagangan, dia hanya meninju Ne Chong dan itu tidak akan menyakitinya. Tapi pihak lain sangat pendendam, yang juga membuatnya merasa tidak berdaya. "Jangan khawatir, Bibi pasti akan membalas dendam Anda." Wajah cantik Ne Chu Feng tampak dingin, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. "Bunuh mereka semua!" Dengan perintah, para prajurit yang dibawanya mengeluarkan energi aslinya dan bergegas menuju Fei Yu dan yang lainnya. Tapi Fei Yu memiliki senyuman di wajahnya, dan dia tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Saat menghadapi selusin prajurit yang bergegas ke arahnya, kemudian kekuatan aneh dan lembut melonjak keluar dari tubuhnya yang halus, dan kabut tebal tiba-tiba memenuhi area sekitarnya. Kabut air dengan cepat mengembun menjadi tetesan air, dan di bawah kendali Fei Yu berubah menjadi serangkaian serangan kuat seperti pelangi, menghantam selusin prajurit. Tingkat ketiga, alam transenden. Wajah cantik Ne Chu Feng berubah. Begitu Fei Yu mengambil tindakan, dia menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan pihak lain, dan segera menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat membalaskan dendam Ne Chong kali ini. Di antara orang-orang yang dibawanya, orang dengan kekuatan tertinggi hanya berada di alam transenden tingkat kedua, dan dua lainnya di tingkat pertama, dan sisanya berada di alam kenaikan abadi. Latar belakang seperti ini memang agak kurang memuaskan di hadapan orang kuat di alam transenden tingkat ketiga.
sehingga ekspresinya sangat suram, dan Ne Chu Feng menjadi sangat marah. Selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun di kota Feuyun yang berani untuk tidak menaatinya karena perlindungan Zoliang. Bahkan mereka yang berada di alam transenden tingkat ketiga pun bersikap sopan kepadanya ketika mereka melihatnya, namun sekarang situasinya semakin memburuk. Kelompok orang kuat yang penuh kebencian ini sebenarnya berani mengganggunya. Apakah mereka sangat lelah untuk hidup? Setelah serangan Feiyu berubah menjadi tetesan air yang sekuat pelangi dan tak terkalahkan, para prajurit yang bergegas melewatinya berteriak dan jatuh ke tanah. Namun Feiyu tidak membunuh siapapun. Bagaimanapun ini adalah wilayah orang lain. Setelah melihat metode Feiyu, 3 alam transenden yang lolos dari bencana dan tampak jelek, mereka menatap Feiyu lagi. Mata mereka penuh ketakutan. Apakah Anda ingin datang lagi? Feiyu tersenyum manis dan bertanya dengan tenang. Lain kali saya tidak akan selembut itu. Bibi! Teriak Ne Chong. Ekspresi Ne Chu Feng juga berubah saat dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba terdengar teriakan marah. Hentikan semuanya! Begitu suara itu sampai ke telinga semua orang, aura yang melonjak dan kuat tiba-tiba jatuh dari langit. Segera sesosok tubuh dengan cepat mendekat dari kejauhan dan segera mendarat di tengah lapangan. Mata indah Ne Chu Feng berbinar dan dia dengan cepat tersenyum berseru seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Zoliang! Zoliang meliriknya dengan ringan, lalu membuang muka. Menatap Zoyo yang dilindungi oleh Feiyu dan Yang Ke di belakangnya, dan dengan cepat berjalan ke arahnya dengan ekspresi muram. Mata Feiyu dan Yang Ke menyipit, dan aura mereka seperti inti ular. Ne Chu Feng sangat bersemangat, berpikir bahwa Zoliang akan melampiaskan amarahnya atas namanya. Jadi dia menepuk kepala Ne Chong dengan lembut untuk memberi isyarat agar dia tenang. Ne Chong terkekeh sinis dan melebarkan matanya, ingin melihat dengan jelas bagaimana orang-orang yang memprovokasi dia akan mati. Bagaimanapun, Zoliang sangat mencintai Ne Chu Feng, dan Zoliang akan selalu memenuhi permintaan si cantik ini. Dan kali ini tidak terkecuali. Ne Chu Feng sangat percaya diri dan senyuman kejam dan sombong muncul di sudut mulutnya. Melihat Zoliang yang mendekat dengan cepat dengan ekspresi muram, energi yang sepertinya ditekan oleh aura tirani lawannya. Lagi pula ada kesenjangan besar antara tingkat kultivasi seseorang yang telah masuki alam suci dan levelnya saat ini. Jika lawan benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan Feiyu pun tidak dapat melarikan diri dari bencana ini. Zoyo yang berdiri di belakang Yang Ke tiba-tiba berbisik pelan sehingga Yang Ke serta Feiyu tampak terkejut. Zoliang mengabaikan Yang Ke dan Feiyu, berjalan langsung ke Zoyo dan bertanya dengan penuh semangat. Apakah Tuan Muda Zai terluka? Ada rasa urgensi dan kekhawatiran dalam suaranya, dan bahkan ada sedikit kekhawatiran dan kepanikan, seolah-olah dia takut Zaiyo terluka dalam pertempuran tadi. Setelah kata-kata itu keluar, seluruh tempat menjadi gempar, bahkan senyuman Ne Chu Feng membeku di wajahnya dan dia tercengang. Tidak apa-apa. Zaiyo menggelengkan kepalanya perlahan. Itu bagus. Zoliang menghela nafas pelan. Ekspresinya rileks dan ada sedikit rasa takut di alisnya, dan dia berkata dengan lembut. Tuan Muda Zai ketakutan dan saya datang terlambat. Tolong jangan tersinggung pada Tuan Muda Zai. Mendengar itu, Zaiyo tersenyum tipis dan berkata, Tidak masalah. Zoliang kemudian memandang Yang Ke dan Feiyu, mengangguk sedikit dan bertanya, Apakah mereka teman Tuan Muda Zai? Iya. Zaiyo tersenyum. Teman baru. Ekspresi Zoliang langsung menjadi ramah. Dia memandang Yang Ke dengan setuju dan berkata, Anda adalah pemuda yang tangguh karena Anda adalah teman Tuan Zai. Anda juga tamu terhormat di kota awan terapung. Jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah dingin seperti menjelang badai.
Ne Chu Feng masih belum sadar, matanya berantakan dan pemandangan di depannya benar-benar tidak bisa diterima olehnya. Meskipun Zayo telah mengambil token naga emas Augu sebelumnya, itu hanya berarti bahwa dia adalah tamu Augu. Mengapa Zhou-Liang begitu sopan padanya, bahkan dengan sengaja berusaha menyenangkannya? Apakah ada kekuatan di balik pemuda ini yang sangat ditakuti oleh Zhou-Liang? Ketika dia sadar kembali, Zhou-Liang sudah berdiri di depannya. Paman Zhou. Merasakan kemarahan dan kekesalan Zhou-Liang, Nencong tampak pucat dan gemetar, dan dia berteriak dengan cepat. Tamparan keras keluar dan Nencong terlempar seperti karung kain. Dia berguling beberapa kali di udara, jatuh ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan pingsan. Zhou-Liang, apa yang Anda lakukan? Mata indah Ne Chu Feng berangsur-angsur kembali jernih. Ketika dia melihat Nencong pingsan, dia segera meraung. Terdengar tamparan keras lagi dan deretan 5 sidik jari muncul di wajah cantik Ne Chu Feng dan darah merah cerah mengalir dari bibir tipisnya, menutupi pipinya dengan tangannya. Mata indah Ne Chu Feng bergetar, menatap pria di depannya dengan ngeri pada pria yang selama ini mencintainya, dan tiba-tiba merasa bahwa pria ini begitu aneh. Sekarang rasa dingin di wajah Zhou-Liang membuatnya merasa sepertinya dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dan hatinya terasa sangat dingin. Pelayan bajingan, tahukah apa yang telah Anda lakukan? Zhou-Liang bertanya dengan dingin. Ne Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan bingung. Wanita bodoh. Mata Zhou-Liang tajam dan dia berkata dengan dingin. Selama bertahun-tahun ini, Anda telah menggunakan nama saya untuk melakukan hal-hal jahat dan menipu dengan jenis Anda di kota Wuyun. Tapi saya hanya menutup mata dan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda mau. Tapi hari ini, saya tidak bisa mentolerir Anda lagi. Kenapa? Teriak Ne Chu Feng. Anda telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya tidak bisa saya singgung. Zhou-Liang tampak acuh tak acuh. Pergi dan bawa keturunan jahat Anda sejauh yang Anda bisa. Mulai sekarang Anda tidak akan diizinkan menginjakkan kaki di kota Fuyun. Jika saya melihat Anda di sini, maka Anda akan tahu konsekuensinya. Kecantikan Ne Chu Feng menjadi pucat dan dia menatap Zhou-Liang dengan kaget. Seolah-olah dia tidak menyangka bahwa Zhou-Liang akan mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu. Keluar dari sini! Melihat dia tidak bergerak, Zhou-Liang berteriak dengan marah. Merasakan niat membunuh Zhou-Liang, tubuh halus Ne Chu Feng bergetar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bercanda. Baru kemudian dia memahami betapa kuatnya kekuatan di balik Zoyo. Sekarang Ne Chu Feng yakin, bahkan jika dia menyinggung seseorang dari keluarga Augu, Zhou-Liang tidak akan memperlakukannya seperti ini. Tapi sekarang, kekejaman dan ketidakberdayaannya membuat Ne Chu Feng melihat dengan jelas kengerian kekuatan di balik Zayo. Itu adalah raksasa yang bahkan harus dilihat dan ditindaklanjutin oleh Zhou-Liang. Setelah memahami hal ini, Ne Chu Feng menangis dan memohon. Zhou-Liang, tolong jangan terlalu kejam. Saya tahu saya salah. Bolehkah saya meminta maaf padanya? Saya tidak akan pernah memprovokasi dia lagi. Ne Chu Feng hanyalah orang tanpa keluarga atau sekte. Dia hanya mengandalkan kecantikan dan tubuhnya untuk memenangkan hati Zhou-Liang dan menjalani kehidupan tanpa beban di kota Fuyun. Jika dia diusir dari tempat ini, mungkin dia tidak bisa hidup bahagia sama sekali. Selama bertahun-tahun, dia telah menyinggung banyak orang di kota awan terapung. Begitu dia meninggalkan perlindungan Zhou-Liang, dia juga tahu nasib apa yang menantinya. Sekarang di hadapan semua orang, Ne Chu Feng berlutut di tanah, memeluk paha Zhou-Liang dan memohon dengan keras. Tidak hanya para penonton yang tak merasa iba dengan wanita cantik tersebut, namun sebagian besar dari mereka juga menunjukkan ekspresi bahagia. Lagi pula, wanita cantik ini jelas tidak populer di kota Fuyun karena telah melakukan banyak hal buruk. Namun Zhou-Liang tampak acuh tak acuh dan hanya menatapnya dengan dingin.
Ne Chufeng beransur-ansur menjadi putus asa, mengetahui bahwa pihak lain tidak akan berubah pikiran. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang. Dia merapikan rambut berantakan di samping telinganya, berdiri pelan dan berkata, Julian, jika Anda mengusir saya tidak punya keluhan. Tapi demi persahabatan selama bertahun-tahun, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan pada Anda. Saya harap Anda setuju. Jika Anda setuju, saya akan pergi sekarang. Melihat wajah cantik pihak lain, ekspresi Julian berubah, seolah-olah dia sedang mengingat hal-hal baik di masa lalu dan menghela nafas sedikit. Katakan saja pada saya bisa memenuhi keinginan terakhir Anda. Ne Chufeng memasakkan senyuman dan berkata dengan suara rendah, Saya mendengar dari Anda tadi malam bahwa seorang alkemis yang sangat kuat datang ke istana Tuan Kota. Bisakah Anda memintanya membantu menyempurnakan ramuan untuk memasang kembali lengan Conger yang patah? Karena Anda mengatakan dia sangat kuat, dia seharusnya bisa memurnikan pil seperti itu dengan metodenya, kan? Bisa disempurnakan? Julian mengangguk. Kalau begitu, Ne Chufeng tampak bahagia. Tapi saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Kenapa? Ne Chufeng tiba-tiba menjadi histeris. Kebaikan sepasang suami istri bertahan sehari. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi begitu tidak berperasaan dan tidak adil? Bukannya saya tidak berperasaan, tapi Anda terlalu bodoh. Julian membungkuk dan berbisik di telinga Ne Chufeng. Pemuda yang Anda sakiti adalah satu-satunya murid dari Master Alkimia, dan Master Alkimia adalah seorang keberadaan yang tidak bisa diprovokasi oleh Augu maupun saya. Mata indah Ne Chufeng tiba-tiba melebar. Pergi! Julian melambaikan tangannya. Saya harap Anda tidak terlalu picik di masa depan. Ne Chufeng memiliki ekspresi kesedihan dan kemarahan yang tak dapat dijelaskan di wajahnya. Dia menggigit bibir tipisnya erat-erat sehingga darah segar mengalir keluar. Dia segera membungkuk untuk mengambil Nencong yang tidak sadarkan diri di tanah dengan mata yang sangat kesal, menyebarkan keterampilan tubuhnya dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Di antara kerumunan penonton, banyak orang segera mundur diam-diam dengan ekspresi dingin, mengikuti di belakang Ne Chufeng. Jika mereka memiliki dendam untuk mengeluh, dan jika mereka memiliki dendam untuk membalas dendam, inilah saatnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan wanita kejam ini. Julian menyaksikan semua ini tapi tidak menghentikannya. Wanita ini sudah mati. Yang Ke bergumam pelan. Dia pantas mendapatkannya. Fei Yu merutkan bibirnya. Dia membenci wanita seperti ini yang mengkhianati nafsunya dan menyanjung yang berkuasa tetapi tidak memiliki kesadaran diri. Julian mendekat, memandang Yang Ke dan Fei Yu dengan ramah. Kemudian dia berkata, Karena kalian berdua adalah teman Tuan Muda Zai, bagaimana kalau kalian pergi ke istana Tuan Kota dan jalan-jalan selama beberapa hari? Sebelum bunga ajaib berumur 1000 tahun mekar, Zayu juga memandang Yang Ke dengan penuh harap. Sepertinya berharap dia bisa pergi ke rumah Tuan Kota. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Saya memiliki beberapa paman senior yang bekerja di luar, dan saya harus menunggu di sini sampai mereka kembali. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Iya, saya tidak akan memaksa Anda. Jika kalian berdua bebas, kalian bisa datang ke rumah Tuan Kota kapan saja. Julian tersenyum tipis, memandang Zayu dan berkata, Tuan Muda Zai, ayo kembali dulu. Zayu menjawab, mengangguk ke Yang Ke dan segera pergi bersama Julian. Namun ada keheningan di sekitar. Para penonton sepertinya belum pulih dari kejadian tadi, dan semua orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bagi seorang pemuda tak dikenal, Julian tidak hanya memukuli kekasihnya, tapi juga mengusirnya dari kota Fuyun. Selain itu, Yang Ke dan Fei Yu dapat menerima undangan antusias dari tokoh-tokoh seperti Julian, hanya karena mereka memiliki hubungan tertentu dengan pemuda itu. Jadi latar belakang pemuda itu mungkin terlalu besar. Setelah sekian lama, kerumunan itu perlahan-lahan bubar.
Seseorang ingin mendapatkan informasi tentang Zaiyo dari Yangke, tetapi Yangke dan Feiyu tidak memberi mereka kesempatan dan sudah bersembunyi di penginapan. Dan mereka juga sedikit kaget. Meskipun dia merasa Zaiyo memiliki latar belakang tertentu, Yangke menyadari bahwa dia masih meremehkan latar belakangnya. Meskipun dia dan Feiyu berspekulasi sebentar, tapi masih belum bisa memahaminya. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Di rumah tuan kota, setelah Zaiyo kembali, dia segera pergi menemui gurunya. Di ruang samping yang tenang, guru Zaiyo sedang memejamkan mata dan berkonsentrasi. Zaiyo masuk dengan lembut. Setelah menunggu lama, lelaki tua itu perlahan membuka matanya. "Guru, saya kalah lagi." Zaiyo menarik nafas lembut. "Kalah lagi?" Orang tua itu terkejut saat mendengar ini. "Ya, guru, tolong lihat ramuan ini." Zaiyo dengan hormat menyerahkan ramuan yang disempurnakan oleh Yangke. Orang tua itu mengambilnya dan matanya tiba-tiba berbinar. "Pola ramuan?" Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan merasakannya. Ekspresinya terus berubah dan tiba-tiba dia menghela nafas ringan. Setelah beberapa lama, dia menyerahkan ramuan itu kembali kepada Zaiyo. Dia merenung sejenak dan berkata, "Ini ramuannya disempurnakan oleh lawan Anda." "Iya, guru," jawab Zaiyo dengan serius. "Orang macam apa dia?" Orang tua itu bertanya lagi. "Sekitar seusia saya." Zaiyo dengan cepat menggambarkan penampilan Yangke. Orang tua itu mendengarkan dengan tenang dan mengelus janggutnya. Setelah mendengarkan, dia berkata, "Pemuda ini sungguh luar biasa. Bagaimana Anda mengatakan ini?" Zaiyo tercengang mendengar itu. Teknik alkimianya agak kikuk. Sepertinya dia belum diajarkan secara ketat. Dengan kata lain, dia tidak seperti Anda, dan dia tidak memiliki guru sendiri. "Bagaimana mungkin?" seru Zaiyo. "Karena jika tidak memiliki guru yang bisa mengajarkan keterampilan alkimia yang luar biasa, jika dia bisa seperti dirinya sendiri dan telah diajar oleh orang di depannya selama lebih dari 10 tahun, seberapa jauh Yangke akan berkembang?" "Bagi saya, dia seharusnya belajar secara otodidak melalui beberapa buku klasik dan catatan yang ditinggalkan oleh para pendahulunya." Orang tua itu berspekulasi dengan santai, tapi itu sangat mendekati kebenaran. "Guru, saya sangat frustasi." Zaiyo ragu-ragu dan sepertinya kehilangan energinya. "Anda tidak harus seperti ini." Orang tua itu tersenyum lembut. "Selalu ada satu atau dua orang yang di dunia ini yang memiliki kualifikasi sangat tinggi. Dia termasuk tipe orang seperti ini. Meskipun tidak ada yang mengajarinya, dia memiliki kendali besar atas formasi spiritual dan energi sejati, dan penyiapan bahan obat. Semua punya pendapatnya masing-masing, dan itu ide yang sangat bagus." Zaiyo menghela napas berat. "Guru, baru lebih dari setahun sejak saya keluar dari hutan belantara, dan saya telah kalah dari 2 orang yang berbeda. Wajar jika saya gagal terakhir kali. Lagi pula, fisik lawannya berbeda. Tapi kali ini saya benar-benar dikalahkan." Jelas, dalam kontes ini, dia awalnya penuh percaya diri, tetapi tanpa diduga di saat-saat terakhir, Yangke benar-benar menyempurnakan pola pil, menyebabkan dia dikalahkan sepenuhnya. "Sekarang Anda tahu apa artinya ada surga di luar dunia, dan ada orang di luar dunia," kata laki tua itu dengan sungguh-sungguh. Zaiyo mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Guru, jangan khawatir. Mulai sekarang, murid ini akan mempelajari alkimia dengan lebih hati-hati dan pasti akan memenuhi harapan gurunya." Orang tua itu mengelus jenggotnya, tersenyum dan mengangguk. Namun ada secercah cahaya di kedalaman matanya, dan ada sesuatu yang tidak dia katakan kepada muridnya. Dari ramuan spiritual yang dibawa kembali oleh Zaiyo kali ini, lelaki tua itu melihat beberapa jejak yang familiar, yang merupakan jejak teknik pembentukan spiritual yang diukir oleh sang alkemis. Selama proses pemurnian ramuan tersebut,
Jejak ini sepertinya mirip dengan metode yang digunakan oleh gadis kecil yang mengalahkan Xiaoyu setahun lalu. Dia merasa ada hubungan antara keduanya. Jadi orang tua itu bijaksana dan sangat ingin tahu tentang Yang Ke, dan dia mau tidak mau mempunyai ide untuk bertemu dengannya. 2 hari kemudian, Chang Yan dan yang lainnya akhirnya kembali. Ketika Yang Ke melihat mereka lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa wajah paman-paman ini tidak terlalu tampan. Setelah menyesap teh dan beristirahat sejenak, Ricky menghela nafas berat. Sepertinya kita meremehkan kekuatan bunga iblis 1000 tahun. Jika kita melawan orang-orang kuat di alam transenden, kali ini segalanya agak sulit untuk ditangani. Apa? Yang Ke bertanya dengan curiga. Ada terlalu banyak orang, sekarang setidaknya ada 100 orang kuat di alam transenden berkumpul di gunung. Mereka semua menunggu bunga ajaib 1000 tahun mekar. Ketika hari itu tiba, jumlah ini mungkin akan meningkat 3 kali lipat. Chang Yan berkata dengan lembut. Mendengar itu, ekspresi Yang Ke berubah, karena kita ada lebih dari 300 orang kuat di alam transenden. Sekalipun hanya 10% dari mereka yang berada di alam transenden tingkat ketiga, masih ada sebanyak 30 orang. Meskipun Chang Yan dan yang lainnya tidak lemah dalam kekuatan, dan level mereka pasti tidak merendah, tapi dalam lingkungan sebesar itu, masih sangat sulit untuk mengawal Yang Ke ke tebing Wang Tian, dan memonopoli bunga ajaib 1000 tahun. Jika tidak, seluruh pasukan mungkin akan musnah. Lagi pula bakat Yang Ke terlalu luar biasa, jadi Chang Yan serta yang lainnya terus mempertimbangkan apakah akan mengambil resiko ini. Jika mereka tidak dapat menanggung konsekuensinya, yang terbaik adalah meninggalkan kota awan terapung sekarang. Bisakah kita menemukan seseorang untuk bekerja sama? Yang Ke menyarankan dengan raut wajahnya. Siapa yang harus kita minta kerjasama? Chang Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Semua orang datang ke sini dengan pandangan tertuju pada bunga iblis 1000 tahun. Tidak realistis menemukan seseorang untuk bekerja sama. Jika kita bekerja sama, itu berarti membagi ramuan bunga iblis 1000 tahun. Kita berempat di sini, tidak ada orang yang tahu bahwa bunga iblis 1000 tahun dapat menghasilkan berapa banyak obat yang akan dikeluarkan. Jika tidak cukup, maka akan ada perselisihan lagi. Jika ada seseorang yang tidak tertarik dengan ramuan bunga iblis milenium, bukankah kita bisa bekerja sama dengan mereka, kan? Yang Ke bertanya sambil tersenyum. Tidak ada orang seperti itu, kata Chang Yan dengan bingung. Ada beberapa. Yang Ke menyeringai. Maksud Anda anak itu? Fei Yu berbicara sambil berpikir, dan dia mengerti siapa yang dibicarakan Yang Ke. Iya, Yang Ke mengangguk. Anak yang mana? Apa yang terjadi? Teriak Ricky. Apakah Anda tidak tinggal di penginapan ketika kita pergi? Iya, ini masalah sepele. Fei Yu dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Kami memang bertemu dengan seseorang pria kecil yang sangat menarik. Mari kita bicarakan. Chang Yan menjadi tertarik. Yang Ke segera menceritakan apa yang terjadi setelah bertemu Xiaoyu, dan beberapa pamannya terkejut saat mendengar bahwa Zhou Liang, seorang pria kuat yang telah masuki alam suci, dapat memperlakukannya dengan sopan, bahkan mengusir istrinya. Jadi pemuda ini pasti luar biasa. Terlebih lagi dia bukan tamu Zhou Liang, dia adalah tamu dari orang kuat klan Iblis Augu. Zhou Liang seorang manusia, tapi dia membelanya, jadi masalah ini bahkan lebih menarik. Meskipun mereka belum pernah bertemu dengannya, setelah mendengarkan penjelasan Yang Ke, semua orang sepertinya melihat bayangan besar dan berat yang tertidur di belakang Xiaoyu. Dapat dipercaya? Chang Yan bertanya dengan serius. Saya percaya padanya. Yang Ke mengangguk. Sejujurnya, saya juga percaya padanya. Pria kecil ini cukup baik. Fei Yu merujutkan bibirnya dan tersenyum.
Karena kalian semua berkata begitu, itu bisa dipercaya. Jangan mengangguk dengan berat. Pihak lain juga ingin bekerja sama dengan Anda, kan? Itulah yang dia katakan. Jawab Yang Ke perlahan. Sepertinya pihak lain tidak percaya diri untuk mendaki ke tebing Wangtian di bawah pengawasan semua orang yang berkuasa. Dalam hal ini, sebaiknya Anda pergi dan berbicara dengannya, dan semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mata Changyan menyipit. Tetapi, jika dia tidak mencari obat bunga iblis 1000 tahun, lalu mengapa dia berada di tempat ini? Hal ini perlu ditelusuri dengan jelas. Bukankah saya menilai perut seorang pria dengan hati yang jahat, tapi kita perlu waspada terhadap orang lain. Kalau begitu, saya pergi ke istana Tuan Kota untuk berbicara dengannya. Yang Ke bertanya. Dia juga sangat prihatin dengan apa yang dikatakan Zayo sebelumnya, karena dia tidak tahu dari mana dia mengetahuinya. Apalagi Yang Ke ingin tahu apa kekuatan di balik Zayo, karena tidak mungkin bagi Zayo Liang untuk merawat seorang pemuda dengan sopan tanpa alasan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada seseorang di belakang Zayo, dan orang di belakang Zayo itulah yang ingin menyenangkan Zoliang. Jika prediksi Yang Ke benar, maka orang ini adalah guru Zoliang, dan dia seharusnya menjadi tamu di istana Tuan Kota saat ini, dan orang ini pasti ahli alkimia terbaik. Jika bisa berbicara dengan orang seperti itu juga akan bermanfaat bagi Yang Ke. Dengan izin dari beberapa paman bela diri, Yang Ke dan Fei Yu meninggalkan penginapan dan berjalan menuju istana Tuan Kota. Tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua dan seorang wanita muda tiba-tiba bertatap muka. Lelaki tua itu adalah Duan dan wanita muda itu tentu saja adalah Mina. Segera Mina berlari mendekat dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Fei Yu. Kemudian sepasang mata yang cantik terus menatap Yang Ke dan bertanya dengan heran. Siapa pria cantik ini? Wajah Yang Ke menjadi gelap. Bagaimana menurut Anda? Mina tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya, menatap Yang Ke dengan kaget, menunjuk ke arahnya dan berkata, Anda, bagaimana kabar Anda? Tiba-tiba dia teringat akan hal itu dan dia bertepuk tangan sambil berkata, Ngomong-ngomong, Tuan Dung memberimu benda itu. Saya hampir lupa. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya mencubit wajah Yang Ke dan kagum. Tuan Lo dan Fei Yu yang berdiri di samping tersenyum dan tidak ada niat untuk menghentikannya. Anda bajingan, Anda membuat keributan besar begitu Anda datang ke kota awan terapung. Sepertinya Anda benar-benar tidak bisa membuat masalah kemanapun Anda pergi. Mina terkekeh memainkan wajah cantiknya Yang Ke dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Pernahkah Anda mendengarnya? Fei Yu menatap Mina dengan mata yang indah dan bertanya. Iya, seluruh kota awan terapung mengetahuinya. Mina mengangguk sedikit dan terus meremas Yang Ke, seolah-olah dia telah menemukan mainan baru. Yang Ke marah dan berkata dengan licik. Jika Anda mencubit saya lagi, saya akan melawan. Gadis kecil, jangan memaksakan diri Anda terlalu jauh. Saat dia mengatakan ini, dia menatap dada Mina yang montok dan lurus dengan makna yang dalam. Matanya penuh nafsu dan kejahatan. Mina segera melangkah mundur, menyilangkan tangan di depan dada, dan berkata dengan gigi terkatup. Nakal! Tuan Du, mau kemana? Yang Ke mengabaikan gadis gila itu dan menoleh ke Duan untuk bertanya. Ada kompetisi alkimia di alun-alun di sana yang diselenggarakan oleh Asosiasi Alkemis. Saya mengajak Mina untuk berpartisipasi. Ini adalah perjalanan yang langka, jadi tentu saja saya ingin dia mendapatkan pengetahuan. Duan menjelaskan, tiba-tiba menantikannya dia bertanya. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Teman kecil Yang? Meskipun waktu pendaftaran telah berlalu, tidak ada masalah untuk berpartisipasi jika ada rekomendasi orang tua. Ayo, kalian berdua adalah anak muda. Jika Anda pergi, Anda juga bisa mendapatkan kejayaan untuk Asosiasi Alkemis Kota Batik kita.
Yangke mencubit hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Du, Anda mengambil jalan memutar khusus, kan?" Duan terkekeh. "Apakah Anda sudah melihatnya?" Jelas tidak masuk akal jika Duan dan yang lainnya kebetulan berjalan ke arah ini saat dia dan Feiyu mengunjungi area perdagangan hari itu. Yangke juga mendengar tentang kompetisi alkimia dan mengetahui bahwa tempat kompetisi tidak mengarah ke sini. Lagi pula karena insiden bunga iblis milenium, banyak alkemis berkumpul di kota awan terapung. Ini adalah pemandangan yang langka. Asosiasi alkemis secara alami ingin melakukan sesuatu dalam hari ini untuk menguji level alkemis generasi ini dan semua orang dapat berkomunikasi dan bersaing. Sebenarnya lelaki tua itu bertaruh dengan beberapa teman lama, bertaruh siapa anak muda yang paling kuat. Mereka juga ketua asosiasi alkimia di berbagai kota. Nah, taruhannya adalah apapun yang ada di tas Qiankun mereka, orang-orang tua ini punya banyak latar belakang, kata Duan dengan ekspresi menggoda. Mina melanjutkan, "Jika kita bisa memenangkan kemenangan terakhir, asosiasi alkemis juga akan memberikan hadiah besar yang semuanya berupa bahan obat langka dan bahkan tungku alkimia berkualitas tinggi." Setelah mengatakan ini, dia menjabat lengan Yangke dan memohon. Kemudian dia berkata dengan genit, "Saudara Yangke, pergilah. Saya akan menginginkan tungku alkimia itu. Itu adalah tungku alkimia tingkat suci." Yangke merinding di sekujur tubuhnya, menggigil dan berkata tanpa daya, "Tuan Du berkata begitu. Bagaimana saya masih bisa menolak? Berhenti merengek. Anda membuat saya pusing." "Anda setuju? Bagus sekali." Mina tiba-tiba menjadi bersemangat. Yangke merenung sejenak dan berkata, "Baiklah, jika saya bisa memenangkan kemenangan terakhir, saya harap saya dapat memilih bahan obat yang saya butuhkan dari taruhan, dan hadiah itu saya tidak ingin tunggu alkimia." "Itu tidak masalah." Mina menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. "Jangan terlalu bersemangat. Ada begitu banyak alkemis kuat di dunia ini, dan kita mungkin tidak akan bisa tertawa terakhir." "Itu pasti mungkin. Ini adalah kompetisi di antara generasi muda alkemis. Tidak ada yang lebih baik dari Anda." Mina sangat percaya diri pada Yangke. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.